Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang di dalam kemurahan-Nya telah mempertemukan kita kembali dalam renungan pagi ini. Mari kita melihat tentang Raja Salomo. Salomo diberi oleh Allah hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga Alkitab mencatat bahwa sebelum dan sesudah dia tidak ada seorang pun seperti Salomo. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Gambaran kekayaan dia adalah segala barang di gedungnya terbuat dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Gambaran kekuatan pemerintahan Salomo adalah ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dekat raja di Yerusalem. Gambaran kekuasaan dia adalah ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Gambaran hikmat dia adalah hikmat dan pengertian yang dipakainya dalam memutuskan perkara-perkara sulit yang dihadapkan kepadanya. Tetapi saudara-saudara, dari segala kekuasaan, hikmat, kekayaan, kekuatan yang berlimpah-limpah yang dipunyainya, apakah saudara ingin mengetahui pendapat dia sendiri tentang keberhasilannya tersebut? Salomo menulis dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 11 sebagai berikut. Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Berarti bagi Salomo, menang dalam suatu lomba bukan karena seseorang itu cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Artinya bukan kekuatan yang menentukan keunggulan seseorang. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Artinya, semua kekayaan yang dimilikinya bukan karena dia pandai dan cerdas, tetapi karena apa? Karena waktu dan nasib, di dalam bahasa aslinya pegah, yang artinya kesempatan. Jadi karena waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Artinya Raja Salomo menyadari bahwa keberhasilannya bukan karena dia cepat. Keunggulannya bukan juga karena dia kuat. Kekayaannya bukan karena dia cerdas. Karunia yang diterimanya dari Tuhan bukan juga karena dia cerdik atau pandai. Tetapi Salomo mengakui bahwa di atas semua itu ada suatu kuasa dari Tuhan yang memberikan dia waktu dan kesempatan. Kapan waktu dan kesempatan tersebut? Yaitu waktu Tuhan datang dalam mimpinya untuk menanyakan apa yang menjadi keinginannya. Dan penawaran dari Tuhan tersebut diambil oleh Salomo. Alkitab menceritakan bahwa dia meminta hikmat dan pengertian. Salomo menyadari bahwa hikmat dan pengertian yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya itulah yang memimpin pemerintahannya dengan keberhasilan. Dan itu bermula dengan waktu dan kesempatan yang diraihnya. Nah,
Sekarang, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Adakah waktu dan kesempatan yang dialami oleh Salomo itu datang juga kepada kita? 1 Korintus 2 ayat 7 mengatakan, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita." Wow, hikmat yang diberikan kepada Salomo adalah karena Salomo memintanya, bukan? Tetapi saudara-saudara, luar biasanya di ayat tersebut di atas, hikmat Allah tersebut sebenarnya dari semula sebelum dunia dijadikan sudah disediakan oleh Allah bagi kita umat percaya. Haleluya. Waktu dan kesempatan bagi Salomo harus diraihnya. Tetapi waktu dan kesempatan bagi kita umat perjanjian baru sudah disediakan oleh Bapa di sorga. Bagian dari kita adalah percaya. Percayakah saudara bahwa di dalam saudara ada hikmat Allah? Saya percaya. 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia, yaitu Kristus, membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Artinya, selain Yesus sudah membenarkan, menebus dan menguduskan kita, Dia sudah menjadikan dirinya hikmat bagi kita. Hikmat yang dimiliki oleh Salomo memimpin kerajaan Israel penuh dengan aman, tentram, tidak ada perang di zaman pemerintahan dia. Nama Salomo berasal dari bahasa Ibrani Shalom, yang berarti damai, sejahtera, aman, dan tentram. Salomo adalah gambaran dari Yesus yang berkuasa dan memerintah umatnya di dalam Shalom. Hikmat Raja Salomo membawanya kepada kemuliaan, dan Alkitab menulis bahwa bangsa-bangsa datang dengan sukarela membawa upeti. Bagaimana dengan kita? Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bahwa hidup kita akan berubah dari kemuliaan ke kemuliaan, from glory to glory. Karena apa? Karena ada Roh Allah yang membawa hikmat di dalam kita. 2 Korintus 3 ayat 18b mengatakan demikian. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Inggrisnya from glory to glory. Marilah saudara-saudara kita meraih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga hidup kita penuh dengan hikmat Allah yang mengalir, yang memberi pengertian-pengertian dan memberkati hidup orang-orang di sekitar kita, membawa mereka melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kami, hari ini kami belajar bahwa kami hidup di dalam Roh-Mu yang penuh hikmat dan pengertian akan segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami ingin hidup di dalam hikmat-Mu untuk melihat segala perkara yang terjadi dengan penuh pengertian dari sisi Engkau melihatnya. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama